Komisi B DPRD Kota Surabaya gelar rapat koordinasi bersama PDAM Surya Sembada Kota Surabaya terkait kenaikan tarif PDAM Kota Surabaya. Dalam rapat koordinasi ini Komisi B mengundang Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta Bagian Hukum Pemkot Surabaya. Rapat tersebut digelar di ruang rapat Komisi B DPRD Kota Surabaya Jalan Yos Sudarso dan dipimpin Ketua Komisi B, Hajah Lutfiyah fraksi Gerindra didampingi Wakil Ketua Anas Karno, fraksi PDI Perjuangan serta beberapa anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya. Ini kita minta keterangan yang tidak membayar gratis. Ini masyarakat golongan apa kalau di sini? Mungkin di kota lain beda, mungkin golongan A, B, C, D atau golongan 1, 2, 3 atau golongan masyarakat prasejahtera atau gimana? Nah itu kriteria yang tidak bayar itu yang orang miskin ini gimana? Ya saya sebagian udah ngerti ya, jalannya rumahnya kurang dari 3 meter, diantaranya seperti itu. Kemudian untuk yang bayar, yang naik itu beritanya saya juga pusing Pak. Loh, kok ngomong beritanya 400% naiknya? Loh kalau 400% ya saya nggak setuju, ada gitu Pak. Nah ini dari mana berita 400% ini? Makanya saya tidak diterangkan. Ya terus terang Pak, kalau 400% kita sebagai Komisi B juga nggak setuju ya kan? Tapi dari mana berita itu kok murah-murah gitu loh Pak? Saya juga ikut posting akhirnya. Nah ternyata saya tadi dengar cuma nggak sampai 5%, nggak sampai 40%, 44,4 berapa gitu. Nah ini makanya saya minta diterangkan supaya jelas, ini teman-teman juga ada, nanti tulisnya juga yang benar, supaya ini tidak meresahkan masyarakat dan tidak meresahkan ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman media ini. Terima kasih Pak, mohon diterangkan. Yang saya hormati Ketua Komisi B dan Bapak Ibu Dewan Komisi B. Alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk mungkin mengklarifikasi berita-berita yang di media massa maupun di media sosial, terutama yang disampaikan oleh Ketua terakhir bahwa kok ada kenaikan sampai 400% gitu. Yang perlu kami sampaikan memang kalau dari sudut pandang hanya melihat tarif terendah kami itu adalah Rp600, kemudian dari SK Gubernur itu adalah Rp2.550 atau kami mengajukan angka bulatnya adalah Rp2.600, memang seolah-olah ada 400%. Tetapi yang perlu diketahui bahwa kalau tarif terendah sekarang itu adalah Rp2.600 itu juga tidak benar, karena kami masih ada tarif terendah bahkan Rp800. Jadi tidak semerta-merta kami menerapkan Rp2.600 itu kami terapkan ke semua golongan, ya. Bahkan mohon maaf, bukannya 800, yang Rp600 pun juga masih ada, selain yang digratiskan. Jadi kalau dibilang tarif terendah sekarang itu Rp2.600 juga tidak benar, karena masih ada kelompok yang di blok tarif pertamanya itu 0 sampai 10-nya itu adalah Rp600, itu masih ada. Nah yang dimaksud kalau dimaksud di blok yang sama dengan harga pemakaian 30 meter kubik gitu ya, itu harga sebelumnya hanya Rp1.800, sekarang menjadi Rp2.600. Kalau kita hitung kenaikannya hanya 44,4%. Saya kira itu di beberapa media sosial kami lihat sudah terklarifikasi begitu. Insya Allah sudah jelas permasalahannya. Namun kembali lagi terkait pelaksanaan perwali ini atau implementasi dari Permendagri 21/2020, kemudian ada Stagub yang memberikan arahan terkait tarif dasar, tarif bawah, kemudian tarif atas, kemudian diwujudkan dalam perwali, tarif baru perwali melalui Perwali 123 tahun 2022. Saya kira mungkin yang perlu dilihat adalah apakah tarif yang berlaku saat ini itu masih bisa diterima secara wajar oleh masyarakat. Kira-kira begini. Kalau kita melihat sebetulnya kembali lagi PDAM ini adalah perusahaan yang pada intinya adalah melayani kebutuhan dasar ini. Nah, yang dimaksud kebutuhan dasar, kebutuhan pokok itu adalah sampai dengan 10 meter kubik, ya, melalui jasa karya maupun secara nasional UNESCO pun
ya, mendasarkan bahwa yang namanya kebutuhan pokok manusia itu adalah 60 meter kubik, 60 liter per orang per hari. Itu kebutuhan pokok. Artinya untuk kebutuhan MCK itu 60 liter per orang per hari. Ya. Kalau di Kementerian PUPR malah sudah diterjemahkan dikalikan 5 jiwa, artinya di dalam 1 bulan itu adalah 9 meter kubik, 9.000. Ya, makanya kalau kita lihat blok tarif dasar kita itu adalah 0 sampai dengan 10 meter kubik. Nah, kalau kita lihat kewajiban kita untuk menyediakan kebutuhan pokok warga, sebetulnya kita lihat tarifnya itu di tarif yang tertinggi untuk kelompok rumah tangga, ya, di kelompok 23 misalnya, ya, rumah tangga dengan lebar jalan di depan persil itu lebih dari 8 meter, ya. Ini kalau kita lihat mungkin luas bangunan juga di atas 150 meter persegi misalnya di kelompok di tarif 23, ya, 10 meter kubiknya itu hanya membayar sekarang dari 23.000 menjadi 34.500 untuk kebutuhan pokoknya. Nah, lebih dari 10 meter kubik itu sebetulnya sudah kebutuhan sekunder. Apalagi kalau sampai 30 meter kubik sebetulnya itu sudah kebutuhan lain-lain, ya, yang bukan nanti bisa jadi untuk cuci mobil, cuci kendaraan, untuk siram-siram dan lain sebagainya. Nah, tetapi di satu sisi yang lain dalam Perwali disebutkan bahwa untuk masyarakat yang dalam kelompok khusus, ya, kriterianya adalah rumah di bawah luasan 45 meter persegi, kemudian NCUP-nya di bawah 100 juta, kemudian daya listriknya 900 watt, kemudian lebar jalan depan persil kurang dari 3 meter, itu pemakaian sampai 30 meter kubik itu malah digratiskan. 30 meter kubik dari mana? Kalau kita lihat di standar nasional 7831/2012, ya, disebutkan bahwa untuk kota metropolitan dengan penduduk 1 juta jiwa, di atas 1 juta jiwa, kebutuhan standarnya itu adalah 150 liter sampai dengan 200 liter per orang per hari. Kalau ada 5 jiwa, artinya 1 hari itu 1000 liter. Kali 30 hari, 30.000 liter. 30.000 liter itu kurang lebih, mungkin besok saya datangkan ke di depan sini, Bu, biar dipamerkan, sama dengan 6 tertangki, ya. Nah, ini kan sudah kebutuhan pemakaian yang sangat luar biasa menurut kami, ya. 30.000 liter itu satu orang berarti menggunakan air kira-kira 20 galon. 20 galon. Maaf, kan satu galon kan 20, betul, 20 liter kan isi 10 galon. Ya, 10 galon. Itu menurut saya sudah di atas jauh di atas kebutuhan dasar, bahkan jauh di atas rata-rata nasional. Rata-rata nasional sekarang ada 140 liter per orang per hari. Surabaya itu sudah menduduki angka hampir mendekati 200 liter per orang per hari. Nah, ini adalah satu kenapa di dalam kajian akademis itu adalah pertama tarif ini harmonisasi tarif. Kenapa disebut harmonisasi tarif? Karena kita ingin ada tarif yang berkeadilan, ya, antara kelompok yang disubsidi dengan yang subsidi itu benar-benar pas, jadi tepat sasaran gitu. Kemudian tentu yang berikutnya adalah untuk mengajak masyarakat lebih bijak menggunakan air. Ya. Satu kota yang modern tentu masyarakatnya salah cirinya adalah bijak menggunakan air. Nah, harapan kami dengan adanya harmonisasi tarif ini, masyarakat yang tadinya boros bisa menekan pemakaian air mungkin mendekati rata-rata nasional lah, 140 liter atau 150 liter per orang per hari kalau standar SNI-nya. Kira-kira itu, Bu, yang kami sampaikan di awal bahwa dalam menetapkan tarif ini kami melihat adalah bagaimana harga di blok pertama, di kebutuhan blok pertama yaitu 10 meter kubik. Ya. Saya kira kalau seperti Ibu sampaikan tadi, Bu Ketua sampaikan, kalau dibanding tarif negara tetangga, maksud saya kota tetangga gitu, itu kan kita masih jauh gitu. Rata-ratanya juga masih jauh. Nah, perlu kami tambah. Perbandingannya berapa persen dengan yang tetangga itu? Mungkin persennya bisa saya bacakan ini yang saya bacakan tabelnya Sidoarjo. Ya, kalau rata-ratanya kalau gini, kalau saya buka kan tabel tarifnya. Nah,
Kalau kita melihat dari keseluruhan tabel tarif ini kan kita kita terjemahkan dalam pendapatan, target pendapatan. Target pendapatan itu kalau kita asumsikan dengan konsumsi masyarakat tahun 2022, kemudian kita proyeksi ke tahun 2023, jumlah air yang terjual dibagi rata-rata pemakaian itu akan ketemu 3.787. Ya, dari harga sebelumnya di tahun 2022 itu adalah 3.080 sekian. Artinya kenaikan rata-ratanya itu 22,5%, kurang dari 23%, tidak nyampe 23%. Rata-rata kenaikan. Harga rata-rata kami masih 3.700 sekian, 3.800 kalau kami bulatkan. Kalau di, maaf ini mungkin saya sebutkan sebuah daerah nih, di Sidoarjo rata-rata sudah 7.000-an. Itu bisa menguap, bisa 100% ya Pak ya? Dalam 100% ya, 37 sama 7.000 ya? Iya, betul. 3.700. Jakarta 85. Oh iya, kalau Jakarta dengan ini mungkin saya agak kurang besar, nggak bisa dibesarkan. Saya dilihat di websitenya begini. Di websitenya untuk ruang pelanggan yang rumah tangga daya listriknya 450 watt, ya, 0 sampai 10 kubiknya adalah 3.000, sementara di kami gratis. Gratis. Ya. Kemudian kalau 900 aja abot itu cuma bayar berapa? 0 gimana? Gratis. Yang 10 meter kubiknya gratis. Yang 900 watt Enggak, listriknya itu kita gratis. Gratis. Yang sini 450 Pak. Ya. 10 kubiknya. Kita bicara 10 kubik pertama dulu. Dasarnya, Kebutuhan dasarnya. Kemudian misalnya ini yang rumah tangga 900 watt ini. 900 watt itu dengan luas bangunan 45 sampai dengan 90, itu 10 meter kubiknya adalah 4.000. Di sana Pak ya? Yes, per meter kubiknya 4.000. Sini gratis ya? Sini sudah bayar Pak, 45 itu. Dari 45 sudah bayar 600 itu. kelompok 21. 2.600 ya? Enggak, Pak. Satu bulan ya Pak? Itu di tarif 1.2 Pak? 900 watt ya Pak? Betul, kan 900, tapi luas rumahnya kan sudah di atas 45 nih. Iya, ini plus lamanya di atas 45. Artinya kan kalau kita lihat kelompok 21, kita lihat kelompok ini rumahnya dulu ya. Iya. Rumahnya tapi listriknya dipakai 1.300, tapi luas bangunan 46 meter persegi sampai dengan 120, itu 10 meter kubiknya cuma 1.500. Usai rapat koordinasi media Lensa Parlemen menemui Direktur Utama PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, menyatakan. Jadi sebetulnya kan tarif ini kalau terkait dasarnya sudah jelas nih bahwa sejak tahun 2021 sudah ada SKGUP yang mendasari tarif PDAM se-Jawa Timur ya 30 kota kabupaten. Jadi kami melakukan kajian ya terhadap tarif yang ditetapkan SKGUP ya untuk diterapkan di Kota Surabaya. Perwali sudah ditandatangani ya sudah ditandatangani per 29 November kemarin. Nah, hari ini kami memberikan klarifikasi terkait isu-isu yang berkembang di masyarakat bahwa katanya ada kenaikan 400% dan sebagainya. Yang kami sampaikan tadi sebetulnya kenaikan tertinggi di satu kelompok blok tarif bukan hanya ini ya, bukan hanya kelompok masyarakat, satu kelompok tarif pemakaian di atas sama-sama pemakaian di atas 30 meter kubik pemakaian kenaikan tertinggi 44,4%. Kami ini adalah BUMD ya, badan usaha yang selain satu dituntut untuk menghasilkan laba karena sebagai entitas bisnis, tapi karena kami secara spesifik adalah perusahaan yang menyediakan layanan air minum, maka kami juga menyediakan kebutuhan pokok ya, kebutuhan dasar dari warga yang salah satunya air ya. Kalau kita lihat kebutuhan pokok itu adalah 10 meter kubik ya. Nah, di atas 10 meter kubik tentu kami berlaku sebagai entitas bisnis yang harus menghasilkan laba, yang tentu juga harus bertahan sustain lah, berkelanjutan. Jadi perusahaan juga harus berlanjut tidak hanya 5 tahun ke depan, tapi mungkin juga harus 100 tahun lagi. Kalau misalnya bisa dilihat di kelompok tarif 1, 2 dan 1, 3 ya, 1, 2 misalnya ya, untuk pemakaian di atas 30 meter kubik dulu tarif yang lama adalah Rp1.800,
sekarang 2.600. Jadi 800 dibagi 1.800 itu adalah 44,4%. Kalau kami sekarang tarif terendah itu kalau dihitung ada 600 ke 2.600 memang seolah-olah benar. Tapi perlu diingat bahwa tarif terendah kami masih ada, Rp600 itu masih ada. Bukannya semua di bawah 2.600 tidak. Ya, kami masih ada kelompok tarif yang mendapatkan harga Rp600 itu masih ada. Itu perlu menjadi catatan. Jadi kelompok di Perwali disebutkan kelompok rumah tangga yang luas bangunannya kurang dari 45 meter persegi, kemudian lebar jalan di depan persil kurang dari 3 meter, kemudian daya listriknya 900 watt, ya, kemudian NCOP di bawah 100 juta itu mendapatkan subsidi tarif sampai dengan 30 meter kubik itu Rp0. Kami hitung sekitar total yang mendapatkan subsidi dari rumah tangga itu 150.000 rumah. Dari data kami ya, tapi nanti itu akan kita verifikasi lagi. Sementara itu Anas Karno, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Legislator PDI Perjuangan, terkait penyesuaian tarif PDAM Kota Surabaya tahun 2023, Anas mengatakan. Ya, penyesuaian tarif per Januari 2023 dilakukan oleh PDAM, artinya mempunyai semangat asas berkeadilan seperti itu. Bahwa dikatakan naik dari 400% itu tidak benar. Makanya kita undang tadi pada saat hearing di Komisi B untuk mengklarifikasi atau memberikan penjelasannya Pak Dirut PDAM agar tidak kesalahpahaman pada pelanggan seluruh Kota Surabaya itu, supaya juga berita-beritanya atau informasinya supaya biar detail dan paham. Justru asas keadilan ini banyak membantu masyarakat yang di bawah atau masih berpenghasilan rendah. Contohnya tarif itu standarnya adalah 10.000 kubik, yang mana itu tidak dikenakan tarif biaya. Ini cukup baik, ya kan, seperti itu. Juga masih dalam luasan lahan termasuk voltase daripada listrik, itu dasarnya. Saya tanyakan tadi bahwasanya sudah dilakukan sebanyak 600 pelanggan. Itu nanti ini akan sudah terpisah bahwa 150 pelanggan itu akan mendapat bantuan subsidi. Ini cukup bagus. Kalau dulu kan enggak, 600 itu tarifnya sama rata semua. Sekarang ini ada klasifikasi 1, 2, dan 3 rumah tangga itu bahasanya 10.000 kubik itu baru dikenakan tarif. Itu pun ada klasifikasinya termasuk jalannya kurang dari 3 meter, luas lahannya itu 40, dan juga voltase daripada listrik itu yang akan tidak ada kenaikan tarif atau tidak dikenakan tarif pada saat pemakaiannya masih standarnya 10.000. Itu dasar pemakaiannya. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.